Berjalan malam banyak hantu, berjalan pagi banyak lintah. Yang jawab salam aku, ku doakan berangkat haji ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Irjen Kementerian Agama yang sempat hadir pada malam ini, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, pejabat pemerintah, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Terlebih dulu maafkan kami duduk di kursi ada kelemahan sedikit di samping faktor umur. Kami menoleh-noleh, kami mungkin termasuk 5, 4 atau 3 besar yang tertua yang hadir ini. Karena kami ingat ada tulisan di rumah di desa itu kami lahir 25 November 1954. Sekarang sudah 2025 di Maret, kami perhitungkan usia kami pada saat ini 70 tahun 2 bulan 18 hari. Pak, tadi lahir 54 juga Pak? Tidak. 54 umur Pak? Ya Allah. Jadi barangkali kami termasuk tua. Kami merenung, kalau begini kami masih diberikan oleh Allah kesempatan, dan kami merasakan doa saya di bulan Ramadan tahun kemarin berarti diijabah oleh Allah. Sampai malam ini masih hidup. Kalau usia saya ditetapkan oleh Allah 90 tahun, berarti saya masih dapat menikmati dunia ini lebih kurang 19 tahun 3 bulan lagi. Tapi kami yakin Pak, biasanya orang kecil macam aku ini sering panjang umur Pak ya. Iya, orang kecil-kecil. Kadang 100 umurnya kecil-kecil ya. Maaf Pak, yang gemuk-gemuk paling-paling 90. Jadilah Pak 90. Alhamdulillah masih berhadir. Kami perhatikan setiap ada acara, baik pembawa acara ataupun yang menyampaikan kata sambutan, mereka benar-benar orang jujur dan adil. Apa itu? Kadang ucapannya pertama dan utama, mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Ini pada pernah tinggal. Oleh karena itu intinya Pak, pertama kita bersyukur. Syukur apanya? Syukur nikmat Allah. Tapi sayang kata Allah, begitu banyak nikmatku kuberikan kepadanya. Kalau kita perhatikan As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Mudah-mudahan kita ini termasuk kelompok yang sedikit tapi pandai mensyukur nikmat Allah. Amin. Padahal Allah janji jamin. Sering kita dengarkan, kalau kamu syukur nikmatku ku tambah, kalau kamu kufur azab. Ya Allah, apa nikmat Allah itu? Kami mendengar, memperhatikan, bukan dia tidak tahu, tapi ini orang bijak, tidak lebih dari 4. Pertama, kita bersyukur diberikan oleh Allah nikmat punya iman. Yang kedua, kita memiliki atau dilengkapi dengan agama. Kemudian kesempatan dan kesehatan. Rupanya inilah Pak yang membuat kita hadir. Kita punya iman, kita ada agama, kita sempat, kita sehat. Kapan? Malam ini. Ya Allah, inilah. Kami sering berzikir dan berpikir menyelidik nikmat Allah sampai kemana bertemunya. Tidak tahu. Selain daripada nikmat iman, agama, kesempatan dan kesehatan, ada nikmat Allah itu berupa pangkat. Siapa ini Pak? TNI dan Polri. Jadi yang punya keluarga TNI, Polri bersyukur. Ada nikmat punya jabatan. Jabatan apa Pak? Macam-macam di negara kita jabatan. Ada nikmat punya harta. Siapa? Masing-masing punya harta.
Ada nikmat punya pekerjaan, ada gawe bahasa kita Palembang. Ada nikmat keluarga, maka diancam oleh agama siapa yang tidak baik dengan keluarga. Hidup diatur oleh Allah, rezeki dari Allah, tapi harus punya lewat teman. Ada nikmat punya ilmu dunia, macam-macam gelar di awal, di akhir nama. Ada nikmat punya ilmu agama demikian. Ada nikmat keahlian, ada nikmat keterampilan. Itu 14 Pak, bisa dikembangkan 3 kali lipat. Itu rata-rata kita miliki walaupun tidak 100%. Apa itu? Iman, agama, kesempatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta, pekerjaan, keluarga, teman-teman, ilmu, keahlian, keterampilan. Ini kita syukur, ya. Kita syukur. Kami selidikkan lagi, apa habis nikmat Allah? Oh, belum. Nah, rupanya Pak, maaf bukan mengguru mengajar, ya. Ada nikmat Allah dari dulu. Dari zaman Nabi Adam, nikmat Allah sampai sekarang. Berapa banyak? Kami cuma bertemu 4 macam nikmat Allah di dunia ini dari zaman Nabi Adam. Andai kata satu pun ini tidak ada di dunia, dapat dipastikan kita yang hadir ini cepat atau kapan dia mati. Yang tidak hadir mati, manusia mati, binatang mati, hewan mati, ternak mati, tumbuh-tumbuhan mati, tanaman mati. Yang namanya ikan sepat, ikan gabus, ikan gurami, ikan betok, ikan baung, ikan bojo, ikan belido, ikan tapa, ikan teruman, ikan tongkol, ikan tempalo, ikan teri, ikan tenggiri, ikan patin, ikan mas, ikan nila, nah, ikan lais, ikan lili, ikan seluan, ikan serapil, kepala batu, kepala kakap, bulu ayam. Mati. Mati. Apa nikmat Allah tuh? Air. Ya Allah, kalau udah ada air. Kami selidiki, kalau dunia terlalu luas, Indonesia menurut kami sementara ada berapa macam air. Kalau kami catat baru dapat 11 macam air di Indonesia ini, sehubungan dengan tidak ada air Zam-Zam. Ada 11 macam. Di kaum perempuan ada 5 air, kita laki-laki ada 4 air. Jangan disebut air itu. Ada ya. 11 macam. Malam ini terlalu panjang kita bahas air. Jadi Pak, ya kalau kamu nak mendengar bagaimana air itu, nah lain kali undang aku lagi Pak Kakan Willy ada bersama. Apakah kita hidup sudah ada air belum? Ada lagi yang lain, angin. Jadi kalau tidak ada angin, pas susah kita hidup. Ya, kadang-kadang kepala kantor, kepala dinas lambat datang ditanya bawaan, kenapa Pak lambat datang? Ban mobil aku dekati angin. Nah, ibu-ibu jangan terlalu baik sangka kalau bapaknya tidur dari subuh, berduk berbunyi belum bangun-bangun, alangkah nyenyak bapak tidur. Jangan Bu, coba taruh jari depan hidungnya, ada angin keluar. Ketik lagi mati. Sekarang walaupun tidak kelihatan Pak, air angin ada. Hidup belum? Air dan angin ada, belum hidup. Api. Kalau tidak ada api Pak, malam ini gelap. Sistemnya hebat ini tidak berfungsi. Bapak-bapak yang perokok tidak merasakan nikmat rokok, ibu tidak bersusah nak masak. Ini api. Jadi ada air, angin, api. Ada 3 macam itu Pak, hidup belum? Tanah. Jadi kalau tidak ada tanah, gedung yang kita banggakan ini sulit berdiri, dia mengunyam di atas tanah, bahan bakunya boleh dicek Pak. Batu bata dari tanah, bel dapat dari dalam tanah, semen dari tanah, koral dari tanah, pasir dari tanah. Ya Allah, ini pun macam nikmat. Yang kebetulan sudah banyak uang simpanan di bank hasil usaha, hasil gaji, nikmatilah Pak itu. Nikmatilah. Besok rasakan semua merek mobil. Dari mobil Avanza, Innova, Fortune, Pajero, Alphard, Ferrari, Harrier, Hummer, Lamborghini, BMW, LC, Rockstar, Expander, Exofer, Fanter, Trofer, Land Rover, Blazer, Laser, Ranger, Epester, Geyser. Tapi rasanya kalau dekati tanah. Nah sekarang kita syukuri. Betul ya? Ya? Bersyukur dah. Betul? Bersyukur. Allah janji kalau kamu syukur nikmat itu dia tambah. Awas kalau kamu kufur. Jadi yang bagusnya ini nikmat Allah, nikmat itu membawa nikmat. Caranya banyak-banyak bersyukur. Yang tahun 80-an sudah berusia 20 tahun, barangkali masih ingat tak? Ada Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya. Ada tak? Apa judul filmnya? Sengsara Membawa. Ya Allah. Yang bagusnya nikmat membawa nikmat, minimal sengsara membawa nikmat. Apa bisa Pak? Bisa.
Caranya apa? Syukur apa adanya. Kemauan, keinginan boleh tinggi, boleh besar, demi kemampuan yang terbatas. Nikmat, ya, sengsara membawa nikmat. Banyak bersyukur. Awas, jangan sampai ya tidak banyak bersyukur, banyak serakahnya, bukan tidak mungkin Pak. Nikmat membawa sengsara. Ya Allah. Malah ini bukan tempat nyanyi, tapi kami sampaikan. Raja Dangdut Haji Roma Irama dalam syairnya ada kata-katanya stres. Obatnya iman dan takwa serta mensyukuri apa adanya. Pasti tak ada stres. Tuh tulisnya. Ini syukur apa ya? Syukur. Ini bersyukur dulu. Pertama bersyukur Pak ya. Nah sekarang Pak kita bisa hidup ini dengan izin Allah. Ada air, angin, api dan tanah. Tapi kalau kita perhatikan ini nikmat kan bisa jadi bencana. Nikmat jadi bencana. Kapan yang paling besar Pak di Indonesia ini? 2004 ketika SBY jadi presiden Aceh Darussalam. Apa itu? Tsunami. 2004. Aman 2005, 6, 7, 8, 9. 2010 muncul lagi, ada banjir bandang, ada banjir rob, ada banjir kiriman, sungai meluap, hujan lebat. Ini kita dengar mulai. Sampai sekarang, siapa yang rugi, siapa yang korban? Manusia. Angin kita butuh, angin puting beliung masuk desa, tidak permisi lagi. Tahu-tahu masuk desa. Yang namanya api melalap pusat-pusat perbelanjaan, siapa yang rugi, siapa yang manusia. Apalagi tanah longsor, tanah retak, tanah renggang, gempa namanya, bukan berita aneh lagi sekarang Pak. Kenapa ini terjadi? Kembalilah kita, inilah kalau Allah berkehendak, lahapal galau, innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, inilah kembali kepada Allah. Ya Allah. 2019 masih ada Pak acara ILC Indonesia Lawyers Club. Di bulan Februari aku masih ingat dan terkenang hadir pada saat itu Pak, ada namanya artis manusia bernama Ebit G. Adi. Duduk di kursi, ditanya oleh Karni Ilyas. Kata Karni Ilyas, Bang Ebit, ini banyak bencana. Kalau tidak salah Bang Ebit ada syair tentang itu, kapan? Kami duduk. Kata Ebit G. Adi, di bawah tahun 1980 ada terjadi gas beracun di daerah Jawa yang menyebabkan berapa manusia mati. Disitulah hati Ebit terpanggil untuk meringankan moral beban kita kena bencana. Syairnya adalah berita kepada kawan. Pak Kakan Wil bisa nyanyi Pak? Tidak bisa? Oh yang itu. Ya. Dari awal panjang Pak, tapi kami ambil sengaja. Apa kata Ebit? Apa? Banyak bencana. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kami nak tertarik kalimatnya. Kata Ebit, kenapa bencana terjadi di tanahku? Ini tidak pasti mungkin. Mungkin apanya Pak? Tuhan mulai bosan. Sudah bosan ditegurnya, sudah tegur dimarahnya, sudah dimarah, awas hati-hati. Kenapa dia bosan? Melihat tingkah laku kita. Kita siapa? Kita semua manusia. Apa yang kita lakukan? Selalu salah. Bukan salah, selalu salah. Kata syairnya, kalau memang salah, ini kemana lapal galau. Manusia itu tidak lepas daripada hilaf dan ini selalu salah. Lebih banyak salah. Lebih banyak salah. Agak sedikit menyentuh hati, ya Allah, bangga dengan dosa-dosa. Bukan malu, bangga dengan dosa-dosa. Ini kata Ebit. Terakhir katanya masih jadi PR.
Atau alam enggan bersahabat dengan kita, kata Ibn. Cuma dia pintar, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Masya Allah. Aku nak membukti, nak puas, aku tanya ni ada rumput tu, ya katanya ni. Cuma sampai sekarang dah kati jawab. Nak nelfon Ibn, dah kati nomornya. Jadi Pak, kalau kami bel Ustaz Kiai, inilah Pak Padoli, inilah katanya sunnatullah. Kalau bel lurah camat, inilah bencana alam. Sepakat dapat kita bukan memang guru. Tak usah tanya dengan rumput. Malam ini sebelum tidur, tanyalah kepada diri kita sendiri. Hadirin kami hormati, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga pejabat pimpinan. Ini baru mukaddimahnya, wah, belum ceramah ya. Ini baru mukaddimah. Iya. Sampai di sini nikmat Allah, selidik lagi sambil berzikir dan berpikir. Masih adakah kita bersyukur Pak, yang tidak pernah kita duga akan hadir di dunia ini? Apa sekarang nikmat Allah yang membuat kita hidup ini agak mudah? Apa itu? HP. Ya Allah. Tahun 80-an tidak terbayang pada HP. Tapi tahun 2000 Pak, HP sudah mulai muncul. Mereknya belum banyak, cuma Siemens, Ericsson dan Nokia. Nah, 2011 Belamburan muncul HP. Ya, kebetulan pada saat kami dipanggil oleh Allah untuk menaikkan ibadah haji, sama ada Pak sini pemimpin ya Pak Iman Suryadi. Banyak beli HP, tegur kami Pak, padahal ya pada kepengen HP baru. Aku sudah ada Pak juga HP. Woi Pak, tinggalkanlah bejadul macam itu Pak. Ini HP yang bagus sekarang, namanya HP Android. Tipu-tipunya macam merek, dari merek Samsung, Sony, Xiaomi, Advan, Android, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, HTC, ZTE, BlackBerry, Xperia, Nokia, Motorola, Oppo, Vivo, dan Ivan. Ya Allah. Aduh kan. Ini HP Pak hadir, kita bersyukur. Yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Cari alamat pakai HP. Pesan nasi bungkus lewat HP. Naik Gojek dengan HP, belajar ngaji dengan HP, belajar nyanyi dengan HP. Ya Allah, jual barang dengan HP, beli barang dengan HP, pacak menipu lewat HP, pacak tertipu dari HP. Yang sangat menyedihkan, pasutri, pasangan suami istri sudah ada saling cemburu gara-gara inilah ya. Yang seyogianya kita iman biarlah makin modern, jaga iman jangan lengser. Negara biarlah makin maju, kita tingkatkan budaya malu. Teknologi biarlah makin canggih, mari kita hati-hati dan tahu diri. Ini yang bagusnya Pak. Zaman biarlah modern, iman dijaga, jangan lengser. Negara makin maju, tingkatkan budaya malu. Teknologi biarlah canggih, mari kita hati-hati. Baru-baru ini menangis. Kenapa menangis? Tidak disangka muncul kata-kata yang lain. Kenapa? Zaman makin modern, tambah marak judi online. Betul tak? Ya Allah. Bukan tidak mungkin Pak ya. Menyalahgunakan nikmat Allah, maka nikmat membawa sengsara. Hadirin kami hormati, ya, kami dengar tadi daripada Pak Kakanwil Kemenak, katanya tujuan kita adalah ini supaya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kalimatnya meningkatkan. Jadi di sini Pak, kalau kita baca Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, kemudian di akhir ayatnya la'alakum tattaqun, ceritanya kan iman dan takwa. Kalau memang kita untuk meningkat iman di belakang, yang bagusnya di awalnya apa? Menjaga, memelihara dulu iman. Menjaga, memelihara, memupuk, meningkatkan iman. Kalau kita menjaga rumah mewah, di dalamnya banyak barang yang berharga Pak, kelihatan cara kita pakai apa. Rumah bagus, di rumahnya banyak perhiasan. Caranya apa? Bukan mengajar, pagar dengan beton tinggi-tinggi, pasang tali besi, sewa security, pasang CCTV. Aman. Ini apa? Rumah, kalimatnya nyata. Sekarang kalau iman tidak nyata, abstrak. Maka untuk menjaga, memelihara iman beda dengan menjaga rumah. Kalau menjaga rumah, tadi Pak, pagar beton tinggi-tinggi, pasang tali besi, sewa security, pasang CCTV, insya Allah aman. Menjaga iman tidak perlu. Apa cara menjaga iman?
Boleh kita tulis Pak kalimatnya I-M-A-N-I, iman. Cara menjaganya, budayakan dalam kehidupan. Kita harus memiliki ada kalimatnya hurufnya 4. Karena iman hurufnya 4, I-M-A-N. Cara menjaganya 4 huruf apa? M-A-L-U, malu. Al-haya'u minal iman. Malu apanya Pak? 2. Kita sampai kayak gitu. Kalau kita tidak memiliki rasa malu lagi, idalam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak punya malu lagi, lakukanlah apa yang kamu ingin. Malu dulu Pak, ya. Karena iman kalimat hurufnya 4, malu 4. Kalau kita tidak peduli dengan masalah malu, awas kena huruf 4. Apa itu Pak? R-U-G-I, rugi. Ya. Insyaallah Pak. Malu yang mana? 2 Pak. Pertama, malu melakukan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, apapun bentuk dan caranya, walaupun di tempat sepi rame menguntungkan, malu kita melakukan. Kalimatnya malu. Ya Allah. Jadi kata-katanya tidak mendetil Pak, ya silakan apa? Ini dilarang oleh Allah, malu. Tapi menguntungkan, jangan malu. Akibatnya apa? Rugi. Lebih bahaya kalau huruf yang terakhir apa? Hina. Malu. Jadi setiap ada kita bertemu yang itu membuat kita untung, tapi dilarang agama, cepat-cepatlah malu. Insya Allah iman kita terjaga. Terjaga Pak, ya. Yang kedua, malu kita meninggalkan yang diperintah oleh Allah. Apapun bentuk dan caranya. Ini perintah, lakukan. Sholat perintah, lakukan. Puasa perintah, lakukan. Yang banyak duit kan harus zakat keluarkan, lakukan. Yang banyak duit, ya. Tapi aku yakin ya, apalagi kepala kantor ada baik, tidak banyak tidak, cuma ada duit namanya. Ya. Jadi kepala kantor ya harus juga ya malu ya kan kita ya, banyak duit tidak ngeluar zakat ya. Untung tadi Ustaz dijemput, kalau naik ojek tadi malu Pak Ustaz naik ojek. Maaf ya masalahnya. Kenapa Pak? Ini kesempatan ya. Jadi kalau memang ini kesempatan Pak ya untuk kita menjaga, memelihara, akhirnya kan meningkat iman. Pada puncaknya mendapat kalimat la'allakum tattaqun. Bagaimana Pak cara nak meraih kalimat takwa? Harus banyak beramal, oke. Banyak kita infak, oke. Sabar, oke. Tidak dendam, oke. Tapi mudah menterjemah Pak. Tulis kalimat takwa. Apa takwa itu? T-A-Q-W-A. T-A-Q-W-A. Takwa. Caranya Pak, mohon maaf, iya kan? Amalkan harus memiliki ada kalimat yang hurufnya 5. Karena takwa hurufnya 5, ini ada hurufnya 5. Apa? S-A-B-A-R. Sabar. Kalau kita mulai sekarang kita memiliki sifat sabar, apalagi kemenang, harus jadi contoh, insya Allah Pak. Pegawai kemenang dari pusat sampai desa menjadi orang takwa. Amin. Sabar dulu. Ya. Siapa sabar ini? Kalimatnya, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita baca dalam Al-Baqarah, Ali Imran, hai orang yang beriman. Siapa saja Pak yang beriman, ya. Entah itu namanya kan pejabat, aparat, teknokrat, konglomerat, inspektorat, demokrat, yang melarang, yang kurang, yang ustadz, banyak jerawat, samuran, segala macam. Petani, pedagang, dokter, pasien, tentara, polisi, satpam, hansipol, PP, RT, RW, kadus, kades, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kopral, jenderal, kolonel, kapten, AKP, KBP, Bribtu, Bribda, Bribka. Sabar perlu. Ibu-ibu yang lakinya belagak besar, tinggi hidung, mancung badan, putih gajinya besar, jangan sombong Bu, sabar. Itu kadang-kadang makan hati, ya. Ay Pak, kebetulan laki aku kecil, pendek, kurus, hitam, bolos, sabar. Ya, ada lemaknya kalau laki hitamnya, kalau nak duduk matikan lampunya, nyamuk dah nengok lagi. Nah, sabar. Perlu ya. Ya, perlu ya sabar. Perlu ya sabar ya. Oleh karena itu Pak ya, mengisi waktunya masalah kita kasih waktu segala macam. Ini kesempatan di bulan Ramadan. Hidupkah kita Ramadan yang akan datang? Insya Allah. Tapi kita masih itu insya Allah Pak. Kalau kita bercermin dengan orang-orang yang hebat Pak, entah sampai entah tidak kita di Ramadan yang akan datang. 2024 tadi kan banyak orang-orang besar mati Pak. Kalau tidak salah yang kuingat ada presiden Iran, Ibrahim Sairi. Ya Allah, pergi. Hebat. Dulu ada Mesir Anwar Sadat, pergi. Ya. Muammar Gaddafi Libya, mati.
Saddam Hussein Irak mati, ya Allah. Pemimpin Kuba Fidel Castro mati. Yasir Arafat Palestina pergi. Nelson Mandela Afrika Selatan mati. Ziaul Haq Pakistan mati. Ferdinand Marcos Filipina pergi. Orang besar, Pak. Ya Allah, aku merenung. Orang besar, presiden, kepala negara mati, apalagi kepala. Nah, bapak itulah nyambungnya kok. Apa kepala dinas, kepala kuat. Yang kurenung kan kepala negara, Pak ya. Kepala negara masih dipanggil oleh Allah, apalagi kepala kantor, kepala kuat, kepala dinas. Ya. Inilah Pak ya. Apa mati? Apa mati itu ada 3 Pak ya. Ada asbabuhu, penyebab. Jarang mati tidak punya sebab. Kalau mati tidak punya sebab, ketuaan. Umurnya berapa Pak? Sakit tidak. Kenapa mati? Umurnya 110, wajar Pak. Sebab. Ada sebab kecelakaan, ada kena tembak, ada kena bunuh, ada kena tujak, ada nyampak dari pesawat, tenggelam di sungai. Sebab. Lalu apa Pak? Mari kita usahakan. Jangan kematian kita ini sebabnya kurang bagus. Apa itu? Bunuh diri. Jangan. Perkara dosa nanti. Ya. Apa sebabnya ini kurang bagus kan? Mengkonsumsi narkoba. Ya lah. Kurang bagus. Asbabu. Yang kedua, amkanuhu tempat mati. Agak berbeda Pak dengan lahir. Bergeser, 1 jengkal pasti bergeser. Ada yang lahir di desa mati di kota, ada lahir di kota mati di desa, ada yang lahir di Indonesia mati di tempat lain, ada yang Timur Tengah lahir mati Indonesia. Syekh Ali Jaber lahir Timur Tengah mati Indonesia. Lahir di rumah sakit mati di rumah menantu. Ya Allah. Apa? Tolong mari kita orang kemenang matinya jangan sampai mati di tempat yang kurang baik. Amin. Mana kurang baik? Tempat-tempat maksiat kurang baik, mati di situ. Kurang baik. Mana lagi tempat-tempat nyambung ayam? Kurang baik. Tempat judi kurang baik, mati itu. Jangan ditanya perkara neraka dan surga. Ada yang masuk SMS, Pak Padoli kalau kamu nyampai warga Palembang, ada yang hebat. Dia Pak ya jarang ke masjid, cuma lebaran ke masjid. Lebaran haji, lebaran kan hari 1 Syawal. Tapi matinya bagus, mati terkapar depan mimbar. Ya Allah, 2 kali setahun mati depan mimbar. Bagus nian. Kapar celidik jelek. Kenapa mati dalam masjid? Kena serum maling kota amal. Gak. Itu cerita tuh. Ya Allah. Itu ambil tempat mati. Ya. Nada yang auqadha waktu mati kapan? Walau alam tidak tahu segala macam. Ya. Yang kita harapkan matinya husnul khatimah. Ya rata-rata mintalah dengan Allah. Ya pegawai kemenangan matinya husnul khatimah galau-galau. Amin. Ya Allah, segala macam. Apa ibu yang kami hormati? Sekarang kalau kita sudah mendapat predikat takwa, apa hasilnya? Kita terhindar dari takwa itu 5 huruf, maka dia terlepas dari 5 huruf. Takwa 5 huruf Pak, kita terlepas dari 5 huruf. Apa huruf 5 huruf itu? Pertama, sulit, S-U-L-I-T, sulit terlepas insya Allah. Kemudian susah. Ini kemenang, tidak usah menyampaikan kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini apa ya? Karena benar, cuma nak mendapat itu terlebihnya menjaga, memelihara dulu apa? Iman dan takwa. Nah, oleh karena itu Pak, kita mari. Ada seorang filosof dan teolog muslim Pak. Sampai sekarang namanya disebut-sebut. Kadang-kadang dalam serambi Islami di televisi kami tonton Pak nama orangnya. Dia lahir di kota Tus, provinsi Khurasan Persia, Iran. Lahirnya dia hidupnya tahun 450 Hijriah atau bersamaan dengan 1058 Masehi. Bapaknya pemintal benang, namanya Ghazali. Kami baca biografinya Ghazali, Imam Ghazali. Kalangan kelompok barat manggil dia bukan Ghazali Pak Kujingo, Gazel. Ini cara orang barat. Ghazali dipanggil Gazel. Jadi kalau waktu dipanggil barat bukan Padoli, Padolel. Kira-kira begitu. Ini orang barat. Padolel. Ini orang barat Pak ya, ini orang barat. Apa katanya? Ya, tentang masalah agama, tentang Quran, tentang hijrah, tentang Isra Mi'raj dalam kitabnya Ihya Pak kami baca,
bahwa terjadinya peristiwa nuzul Quran ini entah berapa, yang tepatnya berapa tahun yang lewat. Kalimatnya peristiwa ini terjadi di masa lalu. Sulit mendetil. Apa masa lalu itu Pak? Sejarah, peristiwa, kenangan, pengalaman, itu masa lalu. Ya, masa lalu. Kapan cerita peristiwa Isra Mi'raj? Masa lalu. Peristiwa nuzul Quran? Masa lalu. Peristiwa hijrah? Masa lalu. Peristiwa masa lalu. Masa ini dibaginya 3 kata Imam Ghazali. Apa? Ada masa lalu, sekarang, yang akan datang. Tapi sulit Pak, karena masa itu sifatnya banyak. Sifatnya banyak. Tahun yang agak mudah. Tahun lalu, tahun sekarang, tahun yang akan datang. Tahun 2024. Walaupun baru, itu sudah dikatakan tahun atau masa lalu. Sekarang 2025, tahun atau masa sekarang. Akan datang 2026. Apa kalimatnya? Yang lalu itu sejarah, peristiwa, kenangan, cerita, kalaupun ada Pak ya, pengalaman. Sekarang apa lagi? Ada kesempatan berbuat, berbaik, beramal, bertobat. Yang akan datang 2026 Pak, boleh-boleh baik. Cuma menurut kami Pak, bahwa setiap akan datang itu rencana, cita-cita, angan-angan, khayalan, impian, dan harapan. 2026 kami nak umroh rencana. Nabung belum lah, berencana baik ini aja ya. Kalau baik semenjak kakak Novel Pak ya, sampai tadi nak ngajak umroh, kalau baik itu kata-kata harapan ya. Oleh karena itu Pak, peristiwa yang lama. Jadi walaupun baru Pak, 2024 itu termasuk masalah lalu. Apa itu Pak? Sejarah. Indonesia ada sejarah masa lalu. Apa sejarah Indonesia lalu Pak? Paling tidak presiden. Siapa Pak presiden masa lalu? Soekarno. Siapa lagi Pak? Soeharto. Siapa lagi Pak? Habibie. Siapa lagi Pak? Ya Gus Dur. Siapa lagi Megawati. Kemudian SBY, Jokowi. Sekarang Prabowo. Yang akan datang walau alam. Ini negara. Sumsel Pak apa? Ada sejarah masa lalu. Siapa gubernur Sumsel masa lalu? Maaf Pak, salah dikit ya. Yang kuingat gubernur masa lalu Asnawi Mangkualam. Kemudian Sainan Sagiman, kemudian Ramli Hasan Basri, Rosihan Arsyad, Syahrial Usman, Alik Nurdin, sekarang Herman Deru. Dalam kehidupan manusia berumah tangga ada cerita, ada sejarah masa lalu. Tinggal lagi kita evaluasi. Aku masa lalu kemana banyak perbuatan aku? Aku tahun lalu kemana perbuatan aku? Apa perbuatan aku ini banyak arah yang baik atau jelek atau kurang baik? Tapi Pak, aku masa lalu banyak yang kurang baik. Kenapa? Aku sering judi, sering mabuk, sering zina. Kapan? Masa lalu. Mansur S dalam syair Air Tuba, yang lalu biar rabur lalu. Baranglah sudah terjadi, biarlah. Pak, aku jarang sholat Pak tahun kemarin. Ya tahun kemarin. Apalagi zakat idak nih ya Pak. Lah lewat, tinggal lagi caranya. Sekarang kesempatan memperbaiki. Jadi ada kalimat Pak, kalimatnya yang lalu biarlah berlalu ada. Tapi Pak ya ada ya. Ya. Lupakanlah semua kenangan masa lalu. Jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Ini Imam S. Arifin Pak dengan istrinya Nana Merdiana. Katanya lupakanlah ya. Ada yang boleh dilupakan, ada yang jangan. Yang boleh dilupakan di masa lalu Pak, perbuatan kita baik dengan kawan, itu lupakan, jangan diingat terus. Kaki ujungnya dak ikhlas. Ya, itu lupakan. Apalagi Pak yang lupakan masa kawan jelek dengan kita, jangan diingat terus, akibatnya dendam. Ya, itu lupakan. Nah, ada yang jangan dilupakan. Apa contohnya? Kalau ada utang bayar. Ya walaupun utang masa lalu bayar segala macam. Ada janji penuhi segala macam. Ya. Orang tua jangan dilupakan, mertua, guru, pemimpin jangan dilupakan, ya. Karena itu tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tapi kapan kita memperbaiki? Sekarang, kesempatan berbuat, beramal dan bertobat. Bapak Ibu yang kami hormati. Ayo,
Berarti Pak, kalau sekarang tahun 2025, tahun 1980 itu termasuk masalah lalu. Di sana Bu, ya tahun 1970-an ada yang menjadi kenangan bagi pribadi kami. Terlebih-lebih dengan para artis masa lalu tahun 70 tahun Bu, yang kami kenal artis penyanyi dangdut, ada nama Elia Kadam, Camelia Malik, kemudian Elvi Sukaisi, Ida Laila, Iis Dahlia, Rita Sugiarto, ada apa namanya Titi Sendora, ada apa namanya Herlina Apendi, ada namanya segala macam apa itu. Di antara kalangan artis dangdut itu Bu, yang kami dengar syairnya ada yang hebat Bu, kalau nak jadi contoh. Siapa orangnya? Ida Laila. Di mana hebat Ida Laila? Apakah ini syair? Katanya adalah istri teladan siang di madu. Nah, Mak Mano Bu, kamu ini siap tak di madu kira-kira Bu? Jawab, siap tak di madu? Nah inilah kalian, inilah ya Pak. Ini hebat, artis istri teladan siap di madu. Ayo, ya ibu kakak Nuyil, ada. Siap tak di madu kira-kira Pak ya? Nah oleh karena itu Bu, ini walaupun ini kisah untuk membuat kita apa? Memiliki sifat yang namanya takwa diawali dengan sabar. Jam 9 ya lawan. Ya. Beli rumah dengan kapal, ke seberang pulau beli roti. Penceramah yang ada wakal, 9:30 berhenti. Lah, siapa pula ini? Iman Suryadi bacanya nih. Kira-kira sambung dikit apa cukup? Ya kalau cukup ini ada cerita. Ini Bu minta waktu dikit, ini cerita. Karena ada orang yang menghayati, orang yang takwa itu terlepas dari sulit dan susah. Ya, apa amalannya? Buka dalam Ali Imran ayat 133 yang diawali dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard uiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarri wal dharra wal kadzimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ya, cepatlah, jangan tunda lagi. Bersegeralah, mohon ampun kepada Allah. Surga yang seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang yang mendapat predikat takwa. Ayo, apa? Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarri wad-dharra. Orang gemar infak. Kapan? Waktu susah, waktu senang. Untung Allah pakai infak, Pak. Apa infak itu? Identik dengan duit. Caranya 4. Berapa saja, di mana saja, siapa saja, kapan saja, tidak mengikat. Lewat apa? Kadang lewat kota. Tadi lewat kota kan? Lewat kota. Berapa saja. Pak Irjen masuk 1 juta, jangan disamai. Kakak Dewi 500, jangan disamai. Kita 400. Kemana ini? Gunakan jalan Allah. Nah ini sekian persen untuk Pak Ustadz yang ceramah tuh. Nah, ada apa? Ada apa? Ya, ada apa? Ya. Jadi yang hidupnya pelit Pak, lah keluar. Yang pelit. Maka ada orang rajin ibadah, hidupnya pelit tapi dia pintar. Hari Jumat sholat di depan, bagian depan, bawa tasbih, bawa sorban, peci putih, duduk di depan. Khotib naik mimbar, mulai kawan ngedar kotak berjalan. Ada ngasih 5, 10. Nah giliran kotak dekat dia susah hati. Cuma dia pintar bawa tasbih. Semeter kotak datang mulai menjam subhanallah, 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 subhanallah. Lewat 2 meter, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini caranya Pak. Nah ini ya. Infak Bu, ayo. Jadi Bu kalau Bapak nak Jumat, tunjuk duit. Ini Pak duitnya 20.000. Ya, niatkan sana infak. Orang infak walaupun tidak kaya tapi tidak miskin. Infak. Yang kedua wal kazimin, mau nahan amarah. Benar kata Pak Irjen tadi kan, mendidik kita sabar. Apalagi digembleng, sabar dulu. Sabar. Artinya apa Pak ya? Selama ini emosi, sudah yang lalu biar berlalu. Yang ketiga wal afin aninas, memaafkan, tidak dendam. Bapak Ibu yang hormati. Nah, ini Bu ada orang praktek.
Bukan Tuhan nguji dia, tapi dia yang nguji Tuhan. Kalau menurut ayat ini, orang kita terlepas. Jadi ada pasang suami istri yang berwarung kecil-kecilan. Di amalnya infak. Kalau ada ngutang tidak marah, tidak dendam. Akhirnya kan berkembang terus segala macam, Bu ya. Nah, berangkat haji, berangkat umroh, nyantun anak yatim piatu, pakaian miskin, ada bedah rumah, tetangga disantun. Begitu banyak infak, begitu ya banyak. Nah, sudah banyak duitnya dari kecil. Nah, ini sulit ditiru oleh ibu-ibu sekarang. Dia merasa hidupnya sudah jadilah lumayan, anak berhasil, haji, umroh, tetangga, anak yatim, masjid dia bangun, dapat tawaran. Ini memang benar ibu takwa. Jadi maaf Bu, pasti ibu udah setuju. Pak, kita dari dulu sekian warung bertambah. Haji, umroh, tetangga sudah. Pak, kalau nak menikmati nikmat Allah berbagi rezeki Pak, kalau kebetulan Bapak ada niat nak berbini muda, lajulah. Ya Allah, duit banyak, nyuruh laki berkahwin lagi. Ya kira Bu jujur baik, kamu siap gak macam itu? Siap gak? Dekat bunyi. Dekat bunyi. Jadi duit banyak tuh nak makan dewe. Rupanya kata-kata itulah lama ditunggu-tunggu Pak Haji itu. Jadi Bu, boleh kawin lagi. Lajulah Pak. Cuma catatan cari janda yang miskin. Dapat. Begitu dapat bini yang kedua, diajarnya macam itu, tambah usaha besar. Ngambil untuk pelayan, jangan ngambil pelayan Pak. Kamu gugur iman kamu. Biarlah, kalau tidak. Sekarang dua, warung kita tambah besar Pak. Kalau memang kamu mampu, lajul tiga. Tiga ininya. Ya Allah. Diajarnya, kamu harus kalau impak, jangan marah, jangan dendam. Insya Allah kita bahagia. Nah lah tiga, bukan miskin tambah besar. Nah karena Bapak tuh galak ngaji juga Bu, di Quran tuh katanya ada boleh sampai 4. Mak mana Bu kalau 4 lagi? Nah sudahlah Pak, kalau mampu lah juga lah, laju 4. Ya Allah, 4 Pak istrinya, tapi rumah tangganya aman, ibadah kuat, sabar, yang tidak mudah marah, tambah hebat, dilindung oleh Allah. Ngapa? Gara-gara 3 tadi, galak infak, tidak marah, memaafkan orang. Ya Allah 4. Nah ya, rupanya iblis Pak, kalau ada rumah tangga yang hebat macam itu, sering sidang iblis. Kata iblis, alangkah hebat Bapak itu, istri 4, rukun, aman, duit tambah banyak, ibadah kuat, segala macam. Cobalah kita godanya. Dengan apa? Ada 3, harta, wanita, dan tahta. Pertama digoda dengan tahta. Pak Haji, kami dengar di media sosial Pak Haji ini hebat niat, istri 4, iya, duit banyak, ibadah kuat, dengan orang lain baik. Ya Allah, mana Pak kita investasi? Tidak usah. Kata Bapak kami angkat menjadikan pemimpin kami. Pemerintah tidak usah. Jangan. Ini cerita kisah. Lapor bos tidak mempan kalau digoda dengan tahta, dengan harta. Datang lagi iblis. Pak Haji hebat. Banyak duit, ibadah, banyak tolong, terkenal. Mana Pak kalau kita dapat investasi? Tidak usah. Tidak usah. Nah digoda dengan wanita agak sering dikit. Ada wanita datang, henge, jadi hati-hati Pak, kalau ada betina henge, kalau baca ya. Datang dapat itu. Pak Haji, siapa kamu? Memang kita belum kenal Pak Haji. Lalu nak cari gawe? Tidak. Nak minjam duit? Tidak. Lalu apa? Aku kepengen jadi istri Pak Haji yang kelima. Ya Allah. Kenapa Pak Haji miliki 4 hebat? Aku kepengen yang kelima. Jangan, tidak boleh. Siapa yang perang? Akal dengan nafsu. Kata akal jangan itu bukan asli manusia, iblis. Rusak nama kamu. Ya, kata akal jangan. Kata nafsu, laju lagi. Ya kamu tak diundang. Kapan lagi mubazir, duit banyak. Lajulah. Peranglah kalimat telinga kanan dan kiri. Laju, jangan, laju, jangan, laju, jangan. Laju Pak ya dah. Laju pula Pak akan rupanya kalau ada loka atau laju. Kalimat titik di laju. Nah laju sekali ini ya. Cuman mana caranya? Ini sudah ada 4. Bisikan datang, akal sudah turun. Apa kata nafsu? Ada di caranya, mulus perjalanannya. Kamu boleh yang kelima, cuman ceraikan 1 di antara yang 4 itu. Boleh kelima. Pikir Pak Haji, benar juga. Cuma siapa yang aku cerai bagus segala. Bisikan datang, bini yang tua kan lah mengot-mengot. Berjalan lah miring-miring, matolah kabur, berjalan mundur, makan bubur. Tinggal kalau cerai yang pertama tuh
Tinggal 3. Boleh yang keempat. Iya pula. Mak mana cara nyerainya? Akal tak berfungsi lagi. Tak berfungsi lagi. Apa? Nafsu diturut. Kata nafsu ada cara nyerainya. Dia mulus. Apa? Malam besok kamu panggil isteri nomor 4, nomor 3, nomor 2. Nomor 1 jangan diajak dulu. Malam besok ditelepon. Nomor 4, nomor 3, nomor 2 diajak. Dikumpul. Kenapa? Kak kami diundang bertiga. Ayuk tu kaki. Ada urusannya. Aku rencana nak kahwin lagi yang kelima. Tak boleh. Boleh tapi harus kuceraikan satu di antara kamu. Siapa orang yang makan nak cerai? Aku dek nak nyerai rencana. Nak nyerai Ayuk kamu paling tua. Ya tu. Kamu si muda. Kasihan pak. Tak apa-apa. Caranya mulus. Apa? Rahsia ada. Nah malam besok kita 4-4 kamu berkumpul. Aku kajukan satu pertanyaan, jawab tak boleh sama. Tapi kamu 3 beradik malam ini, aku kasihkan jawabnya. Inilah, kalau sudah akal turun, nafsu pak. Apa? Nah sekarang aku tanya dengan kamu nomor 4. Kamu masih ada anak kecil. Kalau malam besok aku tanyakan, hei dek nomor 4. Berapa rakaat salat wajib sehari semalam dikerjakan umat Islam? Jarang salat, dah tahu. Nah, supaya kamu tidak kena cerai, jawab kamu 17. Dari mana resepnya? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini cocok. Kamu nomor 3, berapa jawab kamu? Tidak tahu. Kamu jawab 15. Dari mana 15? Rumusnya? Kaum bapak-bapak hari Jumat dia tidak salat zuhur. Iya, nilainya sama tapi rakaatnya cuma 15. Kau tidak kena cerai. Kata nomor 2, aku jawab berapa? Aku tidak galak dicerai. Kamu jawab 11. Dari mana 11 ini? Dalam perjalanan jauh ada 3 waktu yang dikosorkan. Asar bisa 2, isya 2, zuhur 2. Yang segiannya 12 jadi 6. Maka 3, 9, subuh 2, 11. Nih. Cukup. Jadi kak, Ayub paling tua berapa jawabnya? Udah ganti lagi. Karena dia tak jawab, dia itulah yang aku jatuhkan cerai. Sedih. Inilah kalau wakal sudah turun pak. Nafsu naik. Malam besok kumpul 4-4. Terkejut yang tua. Kenapa kami dikumpul? Ada berita baru. Aku nak kahwin lagi yang kelima. Kalau tidak kahwin, aku ni hina di desa ini. Ngapa? Aduh, nak hina. Tapi harus ku ceraikan antara kamu beradik. Siapa nak kamu ceraikan kaji? Aku tidak tahu. Siapa yang tidak bisa jawab pertanyaan malam ini? Ku jatuhkan tolak satu. Bawa barangnya pergi. Ya 3 beradik, usi-usi. Lajunya naik malam ini. Lajunya. Oleh karena ini nomor 4 masih baru, anak masih kecil. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu keluar malam ini, bawa harta kamu. Berapa rakaat salat wajib sehari semalam dikerjakan umat Islam? Jawabnya tahu. Berapa? 17. Alasan ini. Bagus nasib kamu. Nomor 3 berapa kamu? Jawab 15. Apa alasan? Hari Jumat bapak-bapak tidak salat zuhur. Nilainya sama, rakaatnya kurang. Bagus, pintar kalau. Nomor 2 segala macam 11. Ini. Nah, adik kamu 3 beradik lah bisa galau nyawab. Nasib dia beruntung. Mak mana kamu? Bisa dah nyawab. Alladzina amanu tatmainnul qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman tenang. Tenang kenapa Pak? Banyak ingat dengan Allah. Tenang ingatkan. Bisa tak Bang jawab? Insyaallah. Aku minta waktu dikit. Apa katanya? 5 menit. Salat. Salat apa? Salat mutlak. Salat di depan madunya itu. Ya Allah. Bisik-bisik 3 berarti. Yuk salat apa baik malam ini kau laju dak huruf. Malam ini jadi janda. Tapi rahasia Allah orang bertakwa. Ini orang bertakwa. Sudah salat 2 rakaat mutlak dia berdoa ngadap haji. Memana bu sudah salatnya siap sudah. Jadi bu berapa jawab kamu hari malam. Adik kamu nomor 4 jawab 17 cocok tepat. Jawab 15 akor. Jawab 11 benar. Kamu jawab berapa? Gagahnya mulai muncul. Pak Haji belikan buku selebar-lebarnya. Tanya dengan kiai sebanyak-banyaknya. Apa? 1 rakaat pun umat Islam tidak boleh salat sehari semalam. Ngapa? Betina lagi men. Nah. Ya akor pula rupanya. Tak nyangka-nyangka bisa jawab, pacak nyawab. Ya tak boleh lagi men ini. Tak masalah. Nah, kebetulan ya Pak Haji tadi kalau banyak pada kejantungan, melayang-layang, lah malu dengan warga anak kawinnya kelima tak jadi. Akhirnya Pak Haji itu kan ya pingsan terbalik. Ya Allah. Nah, berhubung dia belum sembuh-sembuh, ceramahnya habis. Habis. Yang masih pingsan, kalau sembuh sambung lagi. Apa kalimatnya apa? Ya Allah tadi apa? Galak infak, sabar dan jangan dan nah inilah yang kita rebut bulan ini Pak ya untuk saling memaafkan.
berbagi harta, kemudian sabar. Kalau yang sampai benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kelirunya salah pribadi kami sendiri. Anak remaja berjalan santai, duduk di rumpun alasnya tikar. Kalau acara kita selesai, siapa yang nyemput itulah yang antar. Nah, Pak Irjen, mohon maaf Pak ya, inilah cara kami bahasa Palembang ya. Jadi malam ini mungkin ada yang jadi kenangan bagi kita kan, ini kenangan. Besok walau betul-betul. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.